Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama saya Febri Giantara di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video umum. Pada video kali ini saya coba menjelaskan kembali tentang pengertian statistik dan pengertian statistika. Walaupun pada video sebelumnya sudah saya sampaikan, tetapi ada beberapa kekurangan yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Maka ini perbaikan daripada video sebelumnya. Tujuan akhir pada video ini adalah teman-teman semua mampu memahami apa itu statistik dan apa itu statistika. Seperti biasa teman-teman, sebelum saya menjelaskan, saya memulainya dengan berdoa. Marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Statistik pendidikan adalah mata kuliah yang bertujuan atau tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah untuk mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara menganalisis data sebuah penelitian. Jadi intinya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana untuk mengolah data penelitian sehingga menjadi sebuah pembahasan di bab 4 skripsi. Jadi kalau data penelitian itu ada berupa wawancara, ada berupa tes, ada berupa observasi, ada berupa kuesioner. Nah, berupa wawancara, observasi, tes, dan kuesioner tersebut, bagaimana cara kita mengolahnya, maka mata kuliah yang mengajarkan untuk mengolah data tersebut adalah mata kuliah statistik pendidikan. Dan saya berharap teman-teman bisa menyaksikan video ini dari awal sampai akhir sehingga teman-teman mengetahui apa itu statistik dan apa itu statistika. Untuk pertemuan awal ini kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Kita lihat teman-teman pasti sering mendengar kata-kata statistik dan juga kata-kata statistika. Dua hal ini sebenarnya tidak sama. Kalau kita lihat dari kata-katanya, yang satu statistik, yang satu statistika, yang ujung ini pakai A, yang ini tidak ada A. Nah, kita lihat apa itu statistik dan apa itu statistika. Kita mulai dari pengertian statistik. Statistik berasal dari bahasa Italia, statista, yang berarti negarawan atau ahli kenegaraan. Nah, pengertian statistik adalah kumpulan bahan keterangan yang berupa angka yang menunjukkan keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu. Lalu statistik pengertian kedua sebagai kegiatan, proses kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, penyusunan data, pengumuman dan pelaporan data, serta analisis data. Kalau kita lihat pengertian pertama dengan pengertian kedua memiliki sinergi atau hubungan atau kaitan atau kesamaan, yaitu sama-sama ada kata-kata kumpulan dan pengumpulan, ya, kumpulan data, penyusunan data, pengumuman data, pelaporan data, serta analisis data. Kita lihat pengertian statistik yang berikutnya. Statistik berikutnya ternyata masih ada kata-kata pengumpulan, yaitu mengumpulkan, menyusun atau mengatur, menyajikan, menganalisis, dan memberi interpretasi terhadap sekumpulan data sehingga kumpulan data itu dapat memberi pengertian dan makna tertentu. Yang berikutnya, statistik sebagai ilmu, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang ditempuh dalam pengumpulan data angka, penyusunan penyajian, analisis, dan pengambilan kesimpulan. Dari 4 pengertian ini bisa saya tarik kesimpulan, statistik itu adalah kumpulan, karena dia tadi semuanya ada mengandung kata kumpulan, maka kita bisa mengambil garis besarnya ada kumpulan data, terus penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan data. Jadi kumpulan-kumpulan data itu disebut dengan statistik. Lalu bagaimana menyajikan data itu disebut dengan statistik. Penyajian data itu disebut dengan statistik.
lalu menganalisis data itu disebut dengan statistik, menarik kesimpulan data itu disebut dengan statistik. Nah, lalu apa itu statistika? Kita lihat pengertian statistika. Statistika adalah cara ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisisan data serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisisan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Sebenarnya kalau kita lihat pengertiannya hampir sama dengan statistik. Hanya saja di sini kalau kita cermati lebih dalam, ternyata statistika itu adalah cara ilmiah yang mempelajari pengumpulan data. Kalau statistik tadi adalah kumpulan data, terus bagaimana penyajian data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan data. Nah, ini kalau ya statistika itu bagaimana cara data tersebut dikumpulkan, bagaimana cara data itu dihitung, bagaimana cara data itu dianalisis, bagaimana cara data itu ditarik kesimpulannya. Ini disebut dengan statistika. Lalu, bagaimana dengan contoh statistik dan statistika? Kita lihat contohnya seperti ini teman-teman, biar lebih paham lagi. Kalau teman-teman saya berikan contoh seperti ini. Kita melakukan sebuah wawancara kepada dua orang, melakukan wawancara kepada dua orang. Hal pertama yang kita tanyakan adalah berapa umur Bapak dan Ibu. Yang pertama menjawab misalnya 35 tahun, yang kedua menjawab 33 tahun. Nah, 35 tahun dengan 33 tahun itu adalah statistiknya, ya. Lalu statistikanya apa? Statistikanya adalah bagaimana cara kita mendapatkan angka 35 tahun dengan 33 tahun tadi. Caranya adalah dengan cara wawancara atau bertanya langsung. Nah, proses wawancara itu yang disebut dengan statistika. Artinya proses mendapatkan data itu yang disebut dengan statistika. Jadi kalau kaitannya dengan penelitian, nah teman-teman, kalau teman-teman melakukan observasi dan mendapatkan data observasi itu disebut dengan statistik, lalu observasinya itu disebut dengan statistika. Oke, itu kira-kira teman-teman pengertian statistik dan statistika. Lalu kenapa mata kuliah kita disebut dengan statistik bukan statistika? Karena kita nanti akan membahas tentang data-data penelitian. Bukan bagaimana cara mengumpulkan data penelitian, tapi berbicara tentang data-data penelitian. Insya Allah pertemuan berikutnya teman-teman akan lebih paham tentang statistik pendidikan. Itu kira-kira pengertian statistik dan statistika. Lalu ada statistik dalam tahapan penelitian. Nah, ini sebenarnya metodologi di sini. Ini metodologi, ini metodologi, ini metodologi. Nah, di sini analisis data. Di sinilah nanti kita berbicara tentang statistik pendidikan dan di sini tentang metodologi. Artinya, kalau boleh saya katakan statistik pendidikan itu merupakan bagian terpenting dari penyusunan skripsi. Karena tanpa statistik pendidikan maka data tidak bisa disajikan ke dalam skripsi. Oke, statistika tadi kita sudah berbicara tentang statistik pendidikan. Sekarang kita berbicara tentang statistika. Statistika itu ada dua, deskriptif dan statistika inferensia. Apa itu deskriptif? Deskriptif metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Lalu inferensia, semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Oke, saya berikan contoh. Ini yang deskriptif, metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Saya berikan contoh. Pada kasus yang kita jumpai sekarang ini adalah bahwa pembelajaran online di Kota Pekanbaru dilaksanakan di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru, mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, dan itu disebut dengan statistik deskriptif karena kita memang mengetahui seluruh proses pembelajaran
mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi di Kota Pekanbaru kita lakukan secara online. Ini deskriptif. Lalu inferensia, contohnya seperti ini. Masih tentang pembelajaran online, berdasarkan hasil penelitian saya, ternyata pembelajaran online tidak diminati oleh mahasiswa, dan lalu saya generalkan. Mahasiswa yang saya teliti adalah mahasiswa di Kota Pekanbaru, lalu saya katakan bahwa seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia tidak menyukai pembelajaran online. Itu contoh misalnya. Saya hanya mengambil sampel di Kota Pekanbaru, lalu saya tarik kesimpulan untuk seluruh Indonesia. Ini yang disebut dengan inferensia, ya. Saya ambil sampelnya di Pekanbaru, lalu saya tarik kesimpulannya untuk seluruh Indonesia. Saya contohkan, misalnya saya meneliti di Kota Pekanbaru, pembelajaran online di mahasiswa tidak disukai. Lalu berdasarkan hasil penelitian saya di Kota Pekanbaru, saya simpulkan di seluruh Indonesia tidak menyukai pembelajaran online. Nah, itu bisa-bisa saja dengan catatan sampel kita memang mewakili keseluruhan populasi atau mewakili penduduk Indonesia. Kalau sampelnya benar, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Intinya, dari dua contoh tersebut, kita bisa melihat perbedaan bahwa yang deskriptif dia mengatakan seluruh gugus data. Kalau inferensia cukup dengan mengatakan sampel untuk keseluruhan gugus data, atau cukup mengatakan sampel yang kita teliti, lalu kita simpulkan untuk keseluruhan populasi yang kita teliti. Itu kira-kira teman-teman kesimpulannya. Pertama, statistik adalah kumpulan data, kumpulan penyajian data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan data. Itu statistik. Yang kedua, statistika adalah bagaimana cara data itu bisa terkumpul, bagaimana cara menganalisis data tersebut, bagaimana cara menarik kesimpulan data, bagaimana cara menyajikan data. Itu disebut dengan pengertian statistika. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa penting sekali kita untuk belajar memahami statistik pendidikan supaya kita bisa menulis skripsi kita dan menganalisis data penelitian kita nanti di waktu saat melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan, bantu saya untuk klik subscribe dan like serta komen channel Febri Giantara ini, sehingga channel ini terus berbagi dengan kita semua. Terima kasih atas subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.